Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Yang kami hormati Pak Adri, ada Ibu Kyun, Pak Iksan, Ustadz Zaki, Mas Arief Suditomo, Pak Firdaus, Pak Ali Sadikin, semua teman-teman, Mas Bud, Mas Henry, semua jajaran pimpinan Media Group, terus kemudian teman-teman yang ada di rumah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, alhamdulillahirabbil alamin. Nasmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu faman yudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini hari Jumat kita akan memasuki insya Allah hari Ramadan. Besok hari kita sudah melalui banyak hal selama 2 tahun ini dan mungkin ini akan menjadi Ramadan yang berbeda. Kita bersyukur atas kesehatan yang kita dapatkan hari ini. 2,5 tahun sebelum pandemi kita berkumpul bersama-sama dan hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama memasuki Ramadan hari ini. Ini yang harus betul-betul kita syukuri. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman semua, Ramadan kali ini mungkin agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Di Media Group kita ambil tema Ramadan penuh syukur. Kenapa penuh syukur? Karena kita mendapatkan hadiah 2 tahun sebelum ini adalah ujian yang mungkin tidak akan pernah didapat oleh generasi-generasi sebelumnya dan seterusnya. Ini adalah booster buat kita 2 tahun ini gitu. Booster kekebalan, booster kemanusiaan, booster yang menguatkan kita, booster yang membuat kita saling perhatian satu sama lain, booster yang membuat kita menahan lapar bersama-sama di dalam perusahaan, booster yang membuat kita jatuh bangun, bahkan beberapa teman kita pergi meninggalkan kita. Ada beberapa orang, salah satunya Chief IT kita, Pak Muhammad Islam, dan begitu banyak. Kita pernah mengalami dalam 1 hari 800 teman-teman kita semua terinfeksi COVID-19. Dan setelah sembuh, mereka tetap berjibaku di lapangan. Tidak ada yang work from home, khususnya yang jurnalis. Dan terakhir kemarin waktu gelombang ketiga, kita juga sempat was-was karena di awal Maret itu sempat menyentuh angka 200 orang. Tetapi kemudian alhamdulillah hampir semua tanpa gejala yang berat. Dan hari ini saya dapat laporan yang masih positif itu adalah 20 orang. Dan semuanya juga tanpa gejala. Ini betul-betul harus kita syukuri. Jadi Ramadan ini agak berbeda. Karena kita selain mendapatkan booster vaksin, tapi juga kita mendapatkan booster secara mental dan seterusnya. Pengejawantahan dari latihan 2 tahun ini kita implementasikan di dalam Ramadan kali ini. Mari kita jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik selama hidup kita gitu. Latihan kita berbagi selama 2 tahun ini, mari kita implementasikan sekarang. Di luar sana banyak sekali orang kehilangan pekerjaan. Banyak sekali orang yang sekarang makan tinggal 2 kali, 1 kali sehari, dari sebelumnya 3 kali. Banyak sekali orang kemudian kesulitan sembako dan lain-lain. Banyak sekali teman-teman kita putus kerja dan lain-lain. Nah, mari kita implementasikan itu dengan segala hal yang kita punya. Kita jadikan ini adalah Ramadan terbaik buat kita semua gitu. Barang siapa yang gembira menyambut Ramadan, hadisnya nanti Ustadz koreksi, hanya gembira saja menyambut tamu Ramadan, maka diharamkan api neraka buat dia. Jadi mari kita bergembira menyambut bulan ini, agar kemudian kita semua bisa mendapatkan manfaatnya. Yang berikutnya juga dari Media Group, saya harap bulan Ramadan ini benar-benar jadi kerja keras kita juga, selain untuk perusahaan, karena Ramadan tidak menjadi alasan untuk kemudian menurunkan produktivitas, itu harus dicatat betul gitu. Perang-perang besar di zaman Rasulullah SAW itu adalah di bulan Ramadan. Karya-karya besar itu dihasilkan di bulan Ramadan.
di bulan Ramadan itulah tidur yang paling sedikit. Jangan sebaliknya, justru tidur. Jadi kalau kita benar-benar mau Ramadan ya ini, justru ini kita jadikan sebagai ajang yang paling produktif. Kenapa? Karena kita harus sebarkan manfaat sebanyak mungkin, baik buat masyarakat maupun buat perusahaan. Jadi kita jadikan bulan ini momentum untuk memperbaiki performance perusahaan maupun performance pribadi. Yang berikutnya juga kita mohon ada perbaikan juga. Jadi karena sekarang sudah dibolehkan semua mudik dan lain-lain, jadi agak beda dengan 2 tahun sebelumnya. Dari khususnya umpamanya dari sisi keuangan unit-unit usaha di sini. Karyawan kita kalau di usaha media aja itu ada 2.300 keseluruhan, baik yang support maupun yang organik. Tapi kalau keseluruhan media group itu hampir 16.000. Jadi ini jumlah yang tidak kecil, mau dari food industry, dari pertambangan dan lain-lain. Ada di sini Pak Irsan, itu total saya hitung ada hampir 16.000. Mohon kalau bisa THR-nya dimajukan di depan. Karena mereka harus belanja untuk kebutuhan beli tiket, lebaran, dan lain-lain. Jangan sampai kemudian itu tidak bisa ini, atau yang kemudian disalurkan untuk bahkan kebutuhan Ramadannya gitu. Itu tolong diperhatikan gitu. Jadi jangan ini, justru kalau bisa di awal-awal. Yang kedua adalah program parcel untuk karyawan, itu juga mohon diperbaiki kualitas maupun kuantitasnya. Jadi kita lanjutkan program kita selalu membagikan parcel kepada seluruh karyawan, semua karyawan, status kontraknya, status karyawannya apapun, sukunya apapun, agamanya apapun, semuanya dapat. Dan itu isinya sembako dan lain-lain, khususnya minyak goreng dan lain-lain. Itu penting sekali hari ini, itu lebih berharga dari batu baranya Irsan gitu. Jadi itu tolong diperhatikan. Jadi kalau bisa itu dibagikan, dan parcelnya juga kalau bisa dibagikan di minggu-minggu kedua atau ini, jangan mendekati Lebaran, karena itu dibutuhkan justru selama bulan Ramadannya gitu. Yang ketiga, tolong dari seluruh unit usaha lakukan operasi pasar untuk sembako. Kita punya food industry di sini, ada Pangansari, ada Indocater, ada PUFD, ada Dunia Daging, dengan kemampuan untuk melakukan supply dan minyak goreng dan lain-lain. Mohon agar bisa juga diintervensi masuk ke karyawan, bekerja sama dengan koperasi dan lain-lain. Bahkan kalau bisa dapat harga subsidi gitu. Jadi kita lakukan operasi pasar untuk seluruh karyawan. Jadi dekat-dekat aja THR, jadi duitnya masuk lagi gitu. Jadi terus itu kira-kira. Nah, teman-teman semua, dan kemudian dijaga performance-nya dan sistem kerjanya. Saya haturkan terima kasih banyak, luar biasa juga kepada teman-teman yang tidak berpuasa karena selalu mendukung kita selama 21 tahun ini dalam bulan Ramadan. Kita selalu berbagi dan hampir tidak kelihatan di antara kita. Kita semua saudara, setanah air, sebangsa. Dan kita jadikan ini sebenarnya festival untuk kita, untuk bisa sama-sama memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Satu lagi juga untuk teman-teman dari food industry dan unit-unit usaha lain. Selama ini kita lakukan setiap hari Jumat tuh pembagian makanan untuk masyarakat sekitar. Ada beberapa titik, kalau nggak salah ada 500 box satu titik ya. Kalau bisa usahakan Ramadan ini setiap hari. Karena kalau bisa kasih makan 90.000 orang per hari, ya mestinya kan masih bisa disisihkan untuk buka puasa untuk masyarakat sekitarnya. Ini tolong dari teman-teman food industry dan dari media juga, kalau seandainya bisa ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan makanan di luar gitu, kan bisa barter dan lain-lain. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat menjalani ibadah Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah atas nama Media Group dan pimpinan. Semuanya, Chairman Pak Surya Paloh juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam perjalanan ini
ada yang salah dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membawa berkah dan manfaat buat masyarakat, bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ayahanda, ibunda yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku semua yang bisa menyaksikan lewat kajian Zoom. Tadi ada tulisan Besti. Ini Besti-Besti semua, mudah-mudahan sehat walafiat. Allah berikan stamina yang maksimal dalam kita menyambut bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Segenap jajaran direksi beserta staf dari Metro Group yang semoga saja Ramadan tahun ini betul-betul menjadi Ramadan yang penuh dengan rasa syukur. Karena kita nggak pernah tahu apakah Ramadan tahun ini jangan-jangan itu Ramadan yang Allah kasih kesempatan terakhir untuk kita berpuasa. Karena berapa banyak saudara kita yang bisa puasa bareng tahun kemarin, sesama teman karyawan satu kantor, tapi Masya Allah, qadarullah harus mendahului kita karena semakin naik kasus COVID. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk terus berpuasa di tahun berikutnya dan tahun berikutnya Allah berikan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita lihat tulisan ada tarhib. Tarhib ini bahasa Arab, Pak, yang sudah mengalami menjadi bahasa serapan ke bahasa Indonesia. Tarhib. Ini diambil dari kalimat marhaban, satu akar kalimat antara tarhib dengan marhaban. Jadi kalau kita ke Saudi Arabia, ke negeri-negeri di Timur Tengah, kalau orang Arab sudah bilang marhaban, itu artinya kita dipersilahkan untuk menikmati apa yang mereka jamu, Pak. Jadi kalau orang Arab sudah bilang marhaban, menyambut dengan penuh rasa senang, bahkan tradisi orang Mesir itu ketika saya kuliah di sana, mereka kalau sudah bilang marhaban, itu kalau belum habis makanannya kita belum boleh pulang. Bahkan mau dibungkus, bungkus sekalian. Saking mereka bahagianya dengan kedatangan kita. Tarhib itu adalah bentuk bagaimana kita bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Namun di kesempatan kali ini ada satu hal yang mau saya kaji sedikit. Dan ini sesuatu yang mungkin selama ini jarang dikaji ketika kita berbicara tentang masalah Ramadan. Ramadan ini adalah salah satu kewajiban dalam agama Islam. Dalam agama Islam, agama disebut dengan ad-din, kepasrahan. Tapi dalam bahasa Indonesia, agama. Agama ini bahasa Sangsakerta, Pak. Tidak, gama merusak. Berarti apapun agama kita, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia, pada prinsipnya satu, di bawah payung Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau orang sudah percaya dengan Tuhan yang Maha Esa dengan agamanya, maka dia tidak boleh merusak. Merusak hubungan dia dengan Allah, merusak hubungan dia dengan sesama. Makanya dalam konteks agama Islam kita mengenal hablum minallah, hablum minannas. Tapi kita lupa kalau ternyata selama ini kita juga tidak boleh merusak apa yang Allah titip dalam bentuk tubuh. Itu yang disebut dengan sehat wal afiat. Makanya ada kata-kata hikmah dalam bahasa Arab, as-sihhatu tajun ala ru'usisiha. Ternyata mahkotanya manusia itu bukan harta, Pak. Mahkotanya manusia itu bukan jabatan, bukan pasangan hidup. Tapi mahkotanya manusia itu sehat walafiat. Itu sesuatu yang dahsyat. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang sangat memperhatikan bagaimana menjaga kesehatan.
Ini mungkin yang jarang disampaikan. Dan saya 6 tahun di pesantren baru sadar kira-kira 2-3 tahun ini ternyata orang belajar agama itu ya harus diimbangi dengan belajar kesehatan Pak. Minimal dia tahu supaya badannya sehat walafiat, karena itu modal utama kita untuk beribadah. Makanya saya sering tanya, kira-kira ayahanda bunda pilih mana? Sehat punya uang 5.000 atau sakit punya uang 5 juta Pak? Sehat 5 juta, saya juga mau itu Pak. Ini langsung logikanya main ya Bang. Bayangin kalau sehat 5.000, Masya Allah. Cuma 5.000 tapi karena sehat, kita makan apa aja nikmat. 5 juta tapi dalam keadaan sakit, Masya Allah. Segala apapun yang nikmat berubah tidak jadi nikmat. Maka Rasulullah mencontohkan, bahkan semua ahli sejarah. Dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Muhammad Haikal, beliau mencatat, dari sekian banyak pemimpin di dunia, yang ternyata pola hidupnya paling sehat tidak lain adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di Mesir Pak ada namanya Al-Ma'rad Ad-Dauli, itu pameran buku tahunan. Jadi banyak buku-buku yang antik-antik yang dari zaman Islam keemasan yang dulu sempat dibakar. Nah itu masih ada dia literaturnya, diambil dari Eropa. Saya pernah membaca bahwa ternyata seorang Mahatma Gandhi, bahkan seorang Bunda Teresa, bagaimana dia belajar menjaga pola hidup sehatnya, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu-satunya pemimpin di dunia, ini sejarah Pak, by data ya, tidak sembarang saya sampaikan. Pemimpin satu-satunya di dunia yang hidup 63 tahun, usianya 63 tahun. Tapi sakitnya hanya 2 kali Pak. Yang pertama itu pun karena dijahati oleh nenek-nenek dari Yahudi. Yang kedua karena faktor usia. Bayangkan ada seorang manusia yang begitu hebat, kekasih Allah, 63 tahun sakit cuma 2 kali Pak. Kan pasti ada something, ada pola hidup yang harusnya bisa kita contoh. Kita jangankan 63 tahun ya Bang. Sekarang aja Masya Allah tahajud, asam urat ya Allah. Kalau Rasulullah tahajud bengkak karena khusyuk Pak. Kita bengkak ya asam urat kumat itu Pak. Jadi ternyata orang mau ibadah itu gimana sehatnya juga Pak. Coba rasakan tarawih itu Pak. Kalau badan kita lagi meriang aja Pak, aduh kurang nikmat Pak. Tapi kalau lagi sehat, la ilaha illallah, itu qiyamul lail dari tadarus, i'tikaf, terasa nikmat. Jadi ternyata sebagai orang yang beragama tadi yang kita bahas, kita harus memperhatikan bagaimana supaya modal utama kita, supaya ibadah itu menjadi terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara yang Rasulullah ajarkan tidak lain adalah dengan mengatur pola makan. Rasulullah itu Pak, sarapannya semua buku mencatat air hangat dicampur madu, kurma 7 butir. Selesai Pak. Sampai siang itu loh. Nah itu, kita sarapan Pak, Masya Allah. Lontong sayur, nasi uduk, nasinya munjung di piring gitu ya. Saya pikir nasi doang, gak taunya ayam dalam ada 2 gitu. Tempe. Waduh berat. Makanya dulu kenapa ada istilah food combining. Kalau Bapak masih ingat ya, ini tren di awal tahun 2000. Para artis mengatur pola makan dengan food combining. Mereka tidak membebani perutnya dengan pola daya cerna yang berat. Itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah jauh dari penyakit. Kenapa? Rasulullah banyak sekali Pak literatur yang membuktikan bahwa Rasul itu mencontohkan pola makan. Karena aslu kulli da'in, sumber segala penyakit kata Rasul itu perut, nggak ada yang lain Pak, pasti perut. Makanya Rasulullah sangat mencontohkan mengatur pola makan. Nah, salah satu hal yang perlu kita kaji adalah Rasulullah itu membagi perut ke dalam 3 bagian ketika makan. Sepertiga untuk makanan, nasi, lauk pauk dan sebagainya, sepertiga untuk air dan sepertiga untuk oksigen Pak. Ini dahsyat. Kita Pak, aduh la ilaha illallah. Siang ini segala macam masuk Pak. Belum lagi malam Pak. Jam 10 lihat sate padang hajar. Jam setengah 1 bangun nasi goreng lewat panggil.
Makanya sekarang lagi yang terkenal ini Pak Ustadz Zaidul Akbar. Kalau pernah lihat, tapi emang berat juga loh. Bayangin kalau pagi itu tempe mentah pakai madu, wah mabok saya itu Pak. Kayaknya untuk ikut seperti itu belum bisa banget, tapi paling enggak saya mengikuti Rasulullah. Minimal kurma 7 butir. Itu yang bikin hidup jadi enteng, badan juga terasa ibadah nikmat. Nah maka konsep puasa ini dahsyat. Dalam ayatnya jelas tadi dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata konsep puasa ini sudah diwajibkan dan sudah dilaksanakan oleh orang-orang sebelum orang muslim. Ada satu kajian, teman saya kuliah S2 Pak, dulu kuliah di Mesir bareng di Al-Azhar, kemudian S2 dia ngambil di Australia kedokteran. Waktu dia pulang lebaran 2 tahun lalu sebelum Covid, dia bilang apa, Ustaz Zaki kita ini makan apa aja? Kalau makan apa aja, maka racun yang mengendap di dinding lambung, usus dan bagian perut lainnya itu cukup dahsyat. 1 tahun, bayangkan 1 tahun kalau kata orang Betawi semua kita gares Pak, tahu gares ya Pak? Kita embat udah, nggak ada filternya lagi. Akhirnya menempel semua zat beracunnya. Kata teman saya, racun yang menempel itu ada satu terapi yang paling dahsyat, yaitu puasa minimal 25 hari. Hanya dengan puasa minimal 25 hari, maka semua zat beracun yang nempel di dinding perut kita akan menguap, hilang. Ramadan berapa hari itu Pak? Lebih dari 25. Berarti ini satu hal yang Allah sudah wajibkan dan Allah punya mau di balik itu. Maka Rasulullah bersabda, sumu tasihu. 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu Rasulullah menyampaikan, kalian berpuasalah maka akan sehat. Ya kalau nunggu Ramadan masih lama Pak Ustadz, kan konsep puasa dalam Islam banyak. Ada puasa-puasa sunnah, hari apa tuh? Senin, Kamis. Kalau yang masih mau tiap hari selang-seling puasa ada namanya puasa Nabi Daud. Jadi ternyata puasa ini dahsyat. Bayangkan proses detoksifikasi, pembuangan zat beracun itu lebih dari 25 hari. Ya namanya buang sampah Pak. Bapak kalau ke Bantar Gebang, ya, atau ayahanda tadi tinggal di daerah kota wisata ya Pak. Itu kan langganan Pak, truk sampah lewat pintu tol situ Pak. Saya senasib sama beliau Pak. Itu kalau pintu tol jangan yang paling kanan, itu langganan truk masalahnya, truk sampah. Itu kita bayar tol, buka kaca, Masya Allah 17 rupa Pak. Itu baru truk sampahnya Pak. Jadi namanya buang sampah, ya pasti ada bau yang keluar karena proses pembuangan sampah. Maka kata Rasul ada satu garansi jaminan, jangan khawatir dengan bau mulut, itu bagian dari kesehatan. Kata Rasulullah, orang yang mulutnya bau nanti puasa, diganti dengan wangi kasturi di surga. Tapi ada orang yang salah persepsi, oh gitu Ustadz, berarti kalau makin bau mulutnya, makin wangi kasturinya Ustadz. Sebulan pas nggak sikat gigi itu Pak. Jadi beragama itu memang kadang ketika kita serap dengan logika akan semakin bisa kita terima. Dan sebenarnya apa yang sudah Rasulullah sabdakan 14 abad yang lalu, kayaknya setiap hari mulai makin terbukti. Dan Masya Allah ayahanda ibunda yang berbahagia, saudaraku semua yang menyaksikan lewat online, puasa ini sesuatu yang hebat. Maka disebut dengan syahrut tarbiyah. Bulan di mana Allah mendidik kita. Bagaimana tidak mendidik sesuatu yang status hukum aslinya halal ketika puasa jadi haram Pak. Ini kan dahsyat, tapi cuma sebulan. Ikan teri, ini kan halal Pak, aslinya. Tapi di bulan Ramadan habis zuhur jadi apa itu Pak? Haram Pak. Duren mantap, halal. Habis zuhur Ramadan jadi haram. Teri tadi halalnya habis maghrib Pak. Ada waktunya, Allah sudah kasih waktunya. Durian menjadi haram habis zuhur ketika Ramadan, halalnya habis maghrib Pak. Bahkan istri sendiri Pak, kan aslinya halal Pak. Tapi tengah hari bolong, maaf, jadi haram. Kapan halalnya Pak? Jangan habis maghrib Pak.
Habis terawih Pak. Waduh Bapak buru-buru amat ini Pak. Kurang seru Pak. Oh takjil Pak. Ini bahasanya takjil Pak. Jadi bayangkan sebegitu konsep Islam, kita ditahan nafsu kita dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kafarat. Saking wajibnya ini berpuasa. Kafarat itu denda ketika kita melanggar kewajiban berpuasa. Ada sahabat Rasulullah datang, orang susah Pak. Tinggal di pinggiran kota Madinah. Dia datang, dia curhat, ya Rasulullah saya malu mau cerita. Karena ada para sahabat di sana sedang berkumpul. Kenapa? Ya Rasul, gimana ya? Ngomong dia bisik-bisik. Ya Rasulullah, saya tidak mampu menahan hawa nafsu saya. Baru puasa 2 hari ya Rasul, saya gak kuat lihat istri saya. Rasul senyum, kata Rasul, apakah kamu mampu membebaskan 1 orang budak? Bagaimana saya membebaskan ya budak ya Rasulullah? Saya ini orang paling miskin. Saya paling susah. Ada solusi lain? Kata Rasulullah, bisa engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kata sahabat yang tadi, ya Allah boro-boro 2 bulan. 2 hari jebol. Nggak sanggup dah, ini bukan opsi. Ini kayaknya bukan win-win solution nih. Kata Rasulullah, oke, apakah kamu mampu memberi makan sebanyak 60 orang? Wah, makin berkeringat dia Pak. Jangankan 60 orang, saya mikirin istri anak udah pusing sendiri ya Rasul. Aduh, Rasul bingung, belum memberikan solusi, ada sahabat lain datang Pak. Bawa 1 nampan kurma. Kata Rasulullah, ini untuk aku. Iya ya Rasul, mana fulan tadi yang puasa batalnya? Ta'al, kesini, ini ada kurma. Karena kamu tidak mampu membebaskan budak, kemudian tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, tidak bisa memberikan 60 fakir miskin, karena ada runutannya Pak. Semua tidak mampu, bawa kurma ini pulang. Kamu bagikan ke 1 kampung. Apa kata sahabat yang tadi? Ya Rasulullah, siapa yang mau saya bagiin? Paling susah saya. Dalam hati Rasul, ini orang udah susah pakai batal lagi puasanya. Ini manusia paling ribet kali ini Pak. Kata Rasul, ya udah pulang kamu bagikan untuk keluargamu saja. Ini saking pentingnya berpuasa Pak. Kalau kita sadari ternyata Rasul punya maksud di balik kewajiban berpuasa. Allah Subhanahu wa taala ada mau di balik kewajiban itu apa? Kesehatan kita. Karena dengan kita melatih berpuasa, pada akhirnya itu menjadi kebiasaan. Custom makes everything easy. Kalau sudah terbiasa, maka itu akan menjadi mudah. Ayahanda ibu yang berbahagia, ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua karena ada sesi tanya jawab ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Semoga tahun ini puasa kita penuh dengan keberkahan. Ada 1 doa dari baginda Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahkan hidup kami. Di bulan Rajab sudah lewat, sekarang bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan umur kami pada bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz Zaki Mirza. Sumu tasihu ya Ustaz ya. Kuncinya kesehatan itu yang salah satunya puasa. Dulu kita sering dengar food combining, dan yang lagi belakangan ini ngetrend juga Ustaz. Ada yang pernah dengar mungkin intermittent fasting. Jadi konsep dasarnya adalah sama juga dengan puasa. Yang gunanya mendetoksifikasi keracunan tubuh kita, dan itu tidak hanya dijalanin oleh teman-teman kita yang muslim, teman-teman saya yang non muslim juga banyak yang merasakan manfaatnya dari puasa itu. Dan tadi adalah as-sihhatu tajun ya, ternyata mahkota kehidupan kita itu sehat. Insya Allah dengan kesehatan kita nanti bisa menjalani puasa dengan penuh sukacita dan juga bersemangat ibadahnya. Produktivitas untuk berbakti kepada institusi tercinta Media Group juga tidak berkurang, bahkan bisa lebih produktivitas. Amin ya rabbal alamin. Seperti janji saya tadi dan juga Ustadz Mirza, ada teman-teman dari Zoom yang sudah bergabung banyak sekali. Besti, assalamualaikum, sehat semuanya ya di sana ya. Besti Masya ya. Allah. Saya di sini aja Bang berarti ya. Iya, baik.
Ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Zaki Mirza, silakan wave your hand, boleh lambaikan tangannya, bukan menyerah, tapi ini sebagai tanda yang ingin bertanya kepada Ustadz Zaki Mirza. Hadirin yang ada di studio Grand juga boleh berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Zaki Mirza. Boleh ya Ustadz ya? Boleh, silakan. Masya Allah. Dari teman-teman dulu yang di Zoom, monggo, tafadhol. Adakah yang ingin bertanya kepada Ustadz Zaki Mirza terkait dengan apapun ya, mungkin terkait dengan ritual Ramadan. Mungkin akan saya pancing dulu nih Ustadz, dari saya pribadi dengan kita dianjurkan tadi, kita sambut bulan puasa aja dengan penuh sukacita. Insya Allah Allah sudah mengharamkan jasad kita untuk tersentuh Betul. api neraka. Sukacita Ramadan itu bentuknya seperti apa manifestasinya? Apakah kita belanja banyak-banyak untuk persiapan lebaran nanti atau seperti apa Ustaz? Tafadhol Ustaz. Baik, ini sekedar ngingetin diri saya sendiri, jangan lupa kewajiban berpuasa ini jadi tanggung jawab kita dunia akhirat sama Allah Pak. Jadi punten kalau ayahanda, ibunda, abangku, kakakku, kalau ada yang tahun kemarin puasanya batal, walaupun waktunya udah telat nih ya, karena besok insya Allah sudah puasa, harusnya memang diganti. Karena itu adalah kewajiban kita. Terutama buat kita-kita yang cowok ini yang tidak ada alasan syar'i, kalau perempuan itu kan ada head, ada menyusui, kemudian ada dalam keadaan hamil. Kalau laki-laki paling jarang Pak, mungkin dia musafir. Biasanya yang paling berat ini kan yang batal tuh hari 1 sampai ke 5. Waduh Pak Ustadz, saya naik motor nggak tahu settingan motor saya kenapa ya, beloknya ke kiri terus warteg gitu kan. Jadi yang batal hanya gara-gara ngelihat es teh manis ini harus diganti Pak. Karena tanggung jawab dunia akhirat. Dengan apa? Dengan mengkodok puasa. Mengkodok puasa itu artinya mengganti puasa ayyamam ma'dudat. Ayatnya sudah dibaca tadi, di hari-hari lain setelah kita berpuasa. Nanti ada lagi fidyah. Seperti apa fidyah? Ini kajiannya panjang. Intinya yang belum sempat bayar puasa ya nanti tahun depan lah insya Allah ya. Tapi sukacita Ramadan ini kita sambut dengan minimal sudah punya niat untuk istiqomah dalam ibadah. Baik itu etikaf, tadarus, baca Quran, tarawih, semampu kita gitu Bang. Istiqomah dalam ibadah. Iya. Bekerja pun dia dinitati dengan bismillah itu pun ibadah, menilai betul. ibadah ya. Bahkan kata Rasul, naumus shaim, ya kan? Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Tapi hati-hati Pak dengan hadis ini Pak. Jangan nanti pelor, nempel molor ibadah gitu. Karena hadis ini oleh para ahli itu harus dilihat before afternya ngapain dulu. Track recordnya itu yang harus dilihat. Pak Ustadz tidur nih 4 jam, semalam ngapain? Nonton bola. Itu nggak jadi ibadah Pak. Hati-hati ya. Jadi sebelumnya itu harus pekerjaan yang memang berbentuk ibadah, ritual, dan sebelumnya pun harus kita mengerjakan yang bentuknya ibadah. Jadi harus dilihat juga, nggak main sembarang tidur jadi ibadah gitu. Masya Allah, syukuran jazilan Ustadz telah mencerahkan kita, dan sekali lagi saya ingatkan untuk hadirin yang di floor ini juga boleh bertanya langsung kepada Ustadz Zaki Mirza maupun teman-teman di Zoom. Sudah ada yang wave your hand tadi, ada Evi ternyata. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Ya, Evi. Waalaikumsalam. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, saya mau nanya, kan setelah kita puasa Ramadan, kalau perempuan itu kan kayak punya utang puasa gitu ya. Iya. Terus kalau saya mau puasa Syawal, itu mana dulu yang saya dahulukan ya? Iya, baik. Ya, Baik, itu aja, bismillah. terima kasih Ustadz. Iya, makasih Mbak Evi. Jadi puasa Syawal nanti dikerjakan sekaligus membayar hutang gimana Ustaz? Satu puasa niatnya banyak, ini menang banyak berarti Bang. Iya, Jadi Ustadz. kalau mengkodok puasa ini durasi menggantinya itu panjang Pak. 1 tahun sebelum nanti kita ketemu bulan Ramadan lagi. Jadi kalau Syawal ini hanya 6 hari di bulan Syawal. Jadi sebaik-baiknya kalau ingin berpuasa di bulan Syawal, dahulukan puasa Syawalnya dulu. Karena untuk mengkodok puasa di ayyamam ma'dudat itu bisa 1 tahun penuh durasinya, bahkan agak mepet-mepet ke Ramadan tahun depan pun itu masih sah. Jadi dahulukan puasa sunnah di bulan Syawal. Ya, kesempatan puasa sunnah hanya di Syawal saja. Betul. Untuk mengkodok puasa Ramadan bisa hingga Betul. puasa di tahun depan.
Ada pertanyaan lagi tambahan atau cukup terjawab Mbak Evi? Satu lagi boleh Ustaz? Boleh nambah. 10 lagi nggak apa-apa. Kalau saya lagi puasa terus kan saya mau vaksin gitu, boleh ya Ustadz ya? Nah, Oke. vaksin ini Ustaz. Baik, saya merujuk pada putusan MUI yang terbaru bahwa ternyata vaksin itu tidak membatalkan puasa. Apalagi sekarang mudik itu ada syaratnya katanya Pak ya. 2 kali vaksin, booster, dan beli tiket mudik. Itu yang harus. Gitu ya Jadi Mbak. gitu ya Mbak Eva ya. Tapi kalau Mbak ini gitu satu lagi apa 15 lagi ini Mbak? kalau tiba-tiba kayak kurang sehat gitu, kita boleh ya Ustadz membatalkannya? Jadi kalau Jadi habis kurang booster sehat. terus demam, kurang sehat, Iya. terus bolehkah membatalkan puasa gitu Ustaz? Ya kan kurang sehat tuh ada ukuran-ukurannya ya Mbak ya. Kalau cuma penyakit ya sakit gigi, korengan gitu ya, cantengan gitu. Itu masih ringan-ringan lah. Tapi kalau udah ada yang harus suntik insulin itu Pak. Jadi dia harus membatalkan puasanya karena harus suntik insulin. Jadi ada uzur syar'i namanya, alasan-alasan yang secara agama bisa diterima untuk membatalkan puasanya. Tapi Mbak, nggak sehatnya juga hati-hati ya. Jangan-jangan buka dompet meriang karena nggak ada uang. Nah, itu yang nggak boleh buka puasa. Baik, Mbak Evi udah booster belum? Sudah. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, Iya, sehat siap. selalu ya. Semoga penuh sukacita, lancar menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum Mbak Evi. Iya. Kita buka pertanyaan lagi, tampaknya ada dari Zoom juga, ada Mas Terry atau Mbak Terry? Assalamualaikum. Silakan bertanya langsung pada Ustadz Zaki di sini. Waalaikumsalam. Masya Allah, iya Mbak Terry, silakan. Mau tanya kan, tanda-tanda kalau puasa kita itu diterima atau sah apa ya Tat? Oke. Tanda-tanda puasa kita diterima, semacam itu ya Mbak Terry. Iya betul. Baik. Sudah ya, itu aja. Itu aja dulu. Yakin cuma Terima satu ya? kasih, Mbak Terry. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya ilustrasinya gini, supaya mudah bisa kita terima dengan logika, orang yang berpuasa itu Allah sudah siapkan 3 tropi, perunggu, perak, emas. Siapa orang yang mendapatkan hanya tropi perunggu, dia yang hanya puasanya menahan lapar dan haus, illal ju' wal atos. Ini perunggu nih Pak. Sekarang yang nggak puasa nggak dapat tropi Pak. Kan pilihan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Yang kedua, orang yang mendapatkan medali perak adalah dia yang menjaga 2 hal lagi lainnya. Yang pertama fikiran dan lisan. Fikirannya tidak banyak suuzon, lisannya menahan gibah dan fitnah. Nah ini dia dapat medali perak. Tapi hati-hati, dosa zaman sekarang bukan cuma dosa lisan Pak. Yang lebih banyak itu dosa tulisan. Nah, barang siapa yang jempolnya keriting-keriting, nah itu harus hati-hati itu Pak. Kenapa? Karena mohon maaf, sekarang banyak ulama yang berpendapat bahwa dosa tulisan itu lebih dahsyat Pak. Jangan kita puasa tapi komenin status artis yang kayak gitulah. Ya gimana pun kan netizen itu maha benar dengan segala komennya Pak. Jadi dia mau nulis kayak apapun, nah ini harus kita jaga. Itu yang mendapatkan medali perak. Bagaimana yang mendapatkan medali emas? Laparnya dia tahan, hausnya dia tahan, pikirannya dia banyak baik sangka, husnuzon, lisannya dia jaga. Orang yang mendapatkan emas adalah dia menata hatinya. Setiap ada iri dan dengki ketika berpuasa, dia istighfar, astagfirullahalazim. Kalau 3 medali ini, ya kan beda-beda yang dapat. Orang yang mendapatkan medali emas, tapi bisa dia apply, diaplikasikan dalam sehari-hari, itulah orang yang puasanya berhasil. Jadi menjaga lisannya bukan lagi puasa doang, husnuzonnya bukan hanya puasa doang. Makanya bulan setelah Ramadan disebut dengan bulan Syawal. Syawal itu meningkat Pak, meningkat lebih baik dari sebelumnya. Jadi bulan Syawal itu kalau yang puasa Ramadannya diterima, maka perilaku akhlak, adab, etika ibadahnya harus lebih baik dari bulan Ramadan, bahkan dia istiqomah dalam kebaikannya. Gitu. Masya Allah, Ustadz Zaki dan Mbak Terry tadi ya, mungkin salah satu tanda-tanda puasa diterima, bisa istiqomah ibadah
tidak hanya di bulan suci Ramadan, menjaga mulut, menjaga jempol tadi, jaga iri hati, jangan ghibah, jangan fitnah, tidak hanya di bulan suci Ramadan aja, tapi di bulan-bulan seterusnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Ustadz agar kita tetap bisa istiqomah melakukan ibadah-ibadah semua tadi di bulan suci Ramadan dan di bulan-bulan selanjutnya. Istiqomah itu sesuatu yang berat, Pak. Makanya dalam surah Al-Fatihah ada doa yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Terjemahnya, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Salah satu orang yang ada di jalan lurus, dia selalu konsisten dalam kebaikan. Istiqomah dalam kebaikan. Ada satu pesan dari baginda Rasulullah, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah amalan yang sedikit, tidak banyak, tapi istiqomah, Pak. Contoh, sedekah, kalau setiap hari 2000 saja, tapi tidak putus sampai ajal menjemput, itulah sedekah terbaik. Karena yang Allah lihat kan bukan jumlahnya, tapi Allah pengen lihat sekuat apa kita mencuri perhatian Allah lewat sedekah, uluran tangan yang tiap hari itu. Karena orang ada yang habis dengerin tausiah, semangat sedekah gitu ya, langsung jebret sekian, tapi 2 tahun berikutnya nggak sedekah lagi, Pak. Yang bagus itu kan yang istiqomah. Dan itulah yang dicontohkan Rasulullah, istiqomah harian. Tadarus ya harian. Ibadah-ibadah sunnah ya harian. Beli mobil gampang, Pak. Tapi yang rawat yang susah itu. Maintenance-nya yang berat. Ibadah itu mampu kita laksanakan, tapi istiqomahnya harus kita jaga. Gitu, Bang. Masya Allah, syukran jazilan. Mbak Terry tadi cukup menjawab ya. Jadi istiqomah selain bulan-bulan suci Ramadan, di bulan-bulan selanjutnya itulah yang mungkin fadilah dan keutamaannya lebih utama di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa menjawab Mbak Terry tadi, dan mungkin dari floor kami beri kesempatan juga untuk bertanya kepada Ustadz. Masya Allah, silakan abangku. Ada boleh mic teman-teman panitia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wayan Eka Putra, MKOV, Master COVID, lulus 2 kali. 2 kali, sama dengan saya. Seangkatan. Oh, seangkatan. Ustadz, selain makan mungkin yang kita juga tahu olahraga itu juga bagian dari menjaga kesehatan tubuh. Apakah ada tuntunan dari Nabi Rasulullah SAW mengenai olahraga atau berkegiatan selama bulan Ramadan? Apakah ada pola yang berubah atau tetap sama dengan hari-hari biasa? Iya. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam puasa ini banyak sekali fakta dan mitos yang kita harus cerdas dalam menilainya, Pak. Banyak yang fakta, banyak yang mitos. Contoh misalnya, oh kalau kita korek kuping itu bisa membatalkan puasa, gitu kan. Dari zaman kecil itu kita sudah terbiasa dengan fakta dan mitos seperti itu. Ini harus hati-hati karena ada yang merusak puasa, ada yang betul-betul membatalkan puasa, Pak. Jangan sampai yang hanya merusak, ini seolah-olah kita pikir itu membatalkan puasa. Semua celah lubang yang ada di tubuh kita ini, kadang memang apalagi di tengah hari bolong gitu Pak ya, ada kotoran di hidung, mohon maaf. Kita agak ragu ini batal apa enggak gitu kan. Jangan sampai itu hanya merusak tapi kita anggap batal. Namanya merusak kan lebih baik nggak usah dirusak Pak. Itu mengurangi pahala. Termasuk olahraga tadi Pak, berenang boleh-boleh saja Pak. Tapi kira-kira itu keluar kembung nggak perutnya Pak, kan gitu Pak. Takutnya lumayan nyelam, 2 sedot lumayan masuk gitu kan. Di luar berenang olahraga silahkan, tapi biasanya saya pernah tanya sama guru saya juga, gimana untuk olahraga? Waktunya itu dirubah, yang tadinya pagi diatur agak mepet ke maghrib Pak. Kalaupun mau pagi jangan terlalu panjang, nanti malah dehidrasi Pak. Jangan, olahraga lillahi ta'ala, cuman kalau siang-siang udah ngap aus duluan buka malah tambah repot. Jadi mepet-mepet ke maghrib, kira-kira 1 jam sebelum maghrib, ambillah waktu 15 sampai 20 menit olahraga, nah nanti sambil hitung-hitung ngabuburit Pak. Daripada nggak jelas ngabuburit, mending kita olahraga, olahraganya dapat ibadah, kemudian nggak lama kita sudah buka puasa. Gitu. Tinggal waktunya diatur Pak, biar nggak terlalu dehidrasi.
Masya Allah, cukup menjawab ya Bang Wayan. Jangan renang dulu, boleh lari sebelum sebelum maghrib sambil daripada ngabuburit yang nggak jelas, mending olahraga semacam itu ya. Masya Allah. Tadi Ustadz sudah banyak pertanyaan dari teman-teman. Saya yakin masih banyak sekali yang ingin ditanyakan. Nanti boleh langsung via DM atau via apa nanti boleh tanya langsung ya Ustadz ya. Siap. Masya Allah. Dan nanti kita akan terus bagaimana sukacita Ramadan ini sebenarnya bisa kita ijawantahkan kita semua tidak hanya di bulan suci Ramadan tapi di bulan-bulan selanjutnya setelah Syawal dan tiba Ramadan nanti. Dan Ustadz di penghujung acara kita kali ini kami mohon Ustadz Zaki Mirza untuk membimbing dan memimpin doa untuk kita semua. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, ayahanda ibunda, para hadirin semua, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita buka mata hati, kita tutup mata kepala kita, bermunajat hanya kepada Allahu Rabbul Izzah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang sudah begitu banyak memberikan rezeki hidup kepada kita semua. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Ya Allah, pada hari ini kami bermunajat, bersimpuh di hadapan-Mu. Terima kasih ya Allah atas segala karunia, rezeki yang Engkau titipkan sepanjang hidup kami. Dari mulai kami dilahirkan sampai detik ini, sedikit pun Engkau tidak mengurangi anugerah pada hidup kami. Terima kasih ya Allah, ya Allah. Beri kami kekuatan untuk bersyukur dengan apapun yang Engkau titipkan dalam hidup kami. Beri kami kekuatan untuk bersabar dalam menghadapi setiap ujian dan musibah. Ya Allah ya Karim, innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Maafkan dosa, salah dan khilaf kami ya Allah. Karena memang hanya Engkau satu-satunya zat yang maha mengampuni segala kesalahan kami. Ya Rabb, tidak terbayang oleh kami. Andai Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, kemana kami harus berlari mengejar ampunan itu. Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa, antal ghani wa nahnul fuqara. Engkau zat yang maha kuat ya Allah, kami hambamu yang serba lemah. Engkau zat yang maha kaya, kami hambamu yang serba fakir. Zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Karim, berkahkan hidup kami di bulan Rajab, berkahkan kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami pada Ramadan tahun ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dosa kami ya Allah, juga ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka terus menyayangi kami sedari kecil sampai detik ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bahagiakan hidup kami tidak hanya di dunia ini, tapi bahagiakan kami sampai di akhirat nanti. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.